Kemudian yang kedua adalah batasannya adalah 2 juta nih Mas Cukup Pram. tinggi ya batasannya ya. Cukup bingkisan yang dikecualikan dari yang masuk menjadi objek pajak penghasilan. Apa sih tujuannya ini? Kenapa sih 100 juta gitu ya? Ya. Hai Sobat Pajak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di 914 Podcast seru seputar perpajakan. Bersama saya, Made Pramajaya. Oke, gimana nih kabarnya semuatan semua? Sehat semua ya? Oke, saya harap semuatan semua sehat dimanapun berada. Oke, nah hari ini sebelum kita masuk ke podcast kita hari ini, mungkin saya mengingatkan kembali buat semuatan semua untuk jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi-informasi lain seputar perpajakan. Oke, dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh satu narasumber yang sangat luar biasa yang sudah ramai melintang di dunia perpajakan, yaitu penyuluh dari KPP Pratama Mataram Timur. Kita sambut Mbak Dayu Perwanti. Halo Mbak Dayu. Halo Mas Pram. Gimana nih kabarnya Mbak Dayu? Saya kabarnya sehat. Mas Pram gimana? Sehat juga. Sehat. Mungkin bisa disapa teman-temannya. Hai semutan pajak, salam sehat di sini. Senang sekali rasanya saya Dayu Perwanti bisa bergabung dan bisa hadir di layar kaca semutan pajak di YouTube channel KPP Pratama Mataram Timur, podcast 914, podcast seru seputar pajak. Oke, nah Mbak Dayu, hari ini kita kan membahas satu topik yang cukup ramai diperbincangkan karena memang lagi ada peraturan barunya nih. Oke. Yaitu terkait dengan Natura. Oke, PMK 66 ya Mas Pram? PMK 66 betul. Dan Natura ini mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan apa saja isinya, terus ruang lingkupnya seperti apa, batasan-batasannya seperti apa, mungkin kita dari definisinya dulu mungkin ya. Apa sih Mbak Dayu definisi dari Natura itu sendiri? Jadi Natura itu adalah setiap balas jasa yang diberikan kepada pegawai, karyawan, karyawati, dan ataupun keluarganya yang dimana itu bukan dalam bentuk uang. Jadi kalau misalnya kita bekerja nih Mas Pram ya, setiap bulannya pasti kita menerima yang namanya gaji ya. Menerima mungkin gaji ataupun ada uang lembur, uang honor dan lain sebagainya. Itu semuanya dalam bentuk uang. Nah untuk yang Natura ini adalah setiap bentuk fasilitas ataupun barang gitu ya yang tidak dalam bentuk uang. Karena apa? Karena walaupun itu bentuknya bukan uang ya, tapi kan fasilitas yang kesehatan mungkin, fasilitas kendaraan mungkin. Nah itu juga disebutkan dalam undang-undang menambah kemampuan ekonomi setiap pegawai yang menerima fasilitas tersebut. Oke, berarti kurang lebih balas jasa yang dalam bentuk bukan uang ya Mbak Dayu. Iya, ya? betul. Mungkin seperti makan siang, terus juga seragam, atau rumah dinas, pengendaraan dinas, seperti itu mungkin Mbak Dewi ya? Iya, betul sekali Mas Pram. Seperti yang Mas Pram sebutkan tadi, ada mungkin fasilitas-fasilitas seperti disediakannya makan minum untuk seluruh pegawai, kemudian adanya fasilitas kendaraan, atau mungkin yang di daerah terpencil gitu ya, di pelosok gitu ya, diberikan fasilitas tempat tinggal oleh perusahaannya. Nah, itu termasuk juga bagian dari Natura. Nah, ini nih yang mungkin setiap tahun kita banyak yang menerima juga adalah bingkisan hari raya. Nah itu juga termasuk Natura, semutan pajak. Oke, nah kayak kemarin saya dapat bingkisan hari raya Galungan. Apakah itu juga termasuk mungkin Mbak Dewi ya? Iya, itu termasuk juga Natura. Tapi nanti ada bagian-bagian bingkisan tersebut yang menjadi Natura dikecualikan dari objek pajak, dan ada juga Natura yang menjadi objek pajak PPh-nya. Gitu. Nanti itu kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya ini kita yang harus kita tahu ini. Jadi dengan adanya regulasi peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, kalau semutan pajak baca di pasal 23 ayat 2 itu disebutkan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk imbal jasa dalam bentuk Natura ini oleh perusahaan dapat dibiayakan. Kalau dulu sebelumnya tidak bisa dibiayakan Natura tersebut, tapi sekarang dengan regulasi baru ini dapat dibiayakan dengan catatan dapat dibuktikan bahwa itu mengandung unsur 3M. 3M. Iya. 3M itu adalah mendapatkan, memelihara, dan menagihkan penghasilan. Jadi sepanjang bisa dibuktikan oleh perusahaan itu 3M, biaya Natura tersebut itu bisa menjadi pengurang dari penghasilan bruto perusahaan untuk memperoleh penghasilan kena pajaknya, Mas Pram. Oke, baik. Jadi semakin menyejukkan ya nih bagi perusahaan ya Mas Pram ya. Benar banget. Semangat peraturan ini adalah untuk mendorong para perusahaan untuk
lebih sehat nih untuk memberikan fasilitas kepada pegawai-pegawainya, di mana yang sebelumnya itu tidak bisa dibiayakan sekarang bisa dibiayakan, gitu ya Mbak Dewi ya? Iya, betul sekali Mas Oke. Pram. Karena kan nih ya, walaupun dia tidak dalam bentuk gaji, tapi perusahaan dalam memberikan fasilitas-fasilitas tersebut, dia Mhm. juga mengeluarkan yang namanya uang ya, Uang, uang perusahaan betul. ya. Misalnya kita anggap nih Mas Pram misalnya adalah direksi di sebuah perusahaan gitu. Oke. Kemudian Mas Pram mendapatkan gaji bulanan bersihnya itu 20 juta. Oke. Tapi Mas Pram dalam menunjang apa namanya? Pekerjaan Mas Pram minta nih ke perusahaan, saya mau disediakan fasilitas kendaraan roda 4 Oke, gitu ya, betul. fasilitas Rumah rumah apartemen mungkin, gitu ya, oke. kemudian fasilitas gadget, uang tol, uang apa gitu ya. Mhm. Nah ini kan kalau dia tidak masuk dalam komponen gaji, tapi kan ini berasa juga ya bagi Betul, perusahaan betul, untuk betul, dibiayakan seperti itu ya. Nah maka dari itu dengan adanya peraturan PP 55 tahun 2022 ini, itu menjadikan perusahaan bisa membiayakan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan natura tadi, natura dan atau kenikmatan. Jadi tapi perlu diingat lagi sekali lagi bahwa itu akan apa namanya, memenuhi komponen 3M tadi. Nah, tentu ini bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan tarif pajak badan gitu ya. Ini pasti akan sangat ini ya, berasa banget ya, Betul. karena mampu mengurangi penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan Oke, kena pajak. betul, Tapi betul. mungkin kalau misalnya yang masih menggunakan tarif wajib pajak UMKM yang 0,5% karena final, ya itu tidak berpengaruh gitu ya Mas Iya, Pram ya. betul. Oke, nah menarik ya Semutan ya terkait dengan natura ini. Jangan kemana-mana dulu karena masih panjang pembahasan kita dan masih seru banget. Oke, nah Mbak Dayu, Hmm, kalau untuk kita spesifik ke untuk pegawai ataupun oke. keluarganya, natura-natura yang diterima oleh pegawai maupun keluarganya ini aspek perpajakannya Hmm. ranahnya seperti apa Mbak Dayu? Ya, jadi di dalam natura yang perlu kita ketahui itu ada natura yang sudah dikelompokkan nih oleh pemerintah. Oke. Ada natura yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, ada juga yang masuk menjadi objek PPh gitu. Nah, untuk bagian natura yang dikecualikan dari objek PPh di Undang-Undang HPP sendiri itu diatur ada 5. Yang pertama adalah penyediaan makanan dan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian natura dan atau kenikmatan di daerah tertentu, natura dan atau kenikmatan dengan batasan tertentu. Kemudian yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang diberikan karena keharusan pekerjaan, semisal menyediakan fasilitas kesehatan, keselamatan Oke. kerja. Kemudian yang terakhir adalah natura dan atau kenikmatan yang dikeluarkan dari biaya APBN, APBD atau dana desa seperti itu. Oke, berarti Semeton semua nggak perlu panik ya karena Hmm? nggak semua dikenakan PPh nih Mbak Dayu ya. Iya betul Mas Ada Pram. yang dikecualikan dari PPh. Nah mungkin biar Semeton nangkep juga bisa dikasih contoh satu-satu dari setiap aspek tadi. Oke, kita bahas satu-satu ya Mas Oke, Pram ya, boleh. biar kita semua bisa makin jelas nih. Jadi semutan pajak bisa ini nih, nggak bingung lagi nih menerapkan yang mana sih seharusnya dikenakan pajak, mana yang enggak. Ya. Jadi yang pertama adalah penyediaan makanan dan minuman nih semutan pajak. Penyediaan makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja itu full, tidak dikenakan pajak. Tapi apabila misalnya ini di luar tempat kerja, maka itu ada batasannya Mas Pram. Oke. Batasannya adalah 2 juta rupiah per pegawai per bulan, Oke. atau yang dengan nilai maksimum sesuai dengan yang diberikan di tempat kerja. Oke. Misalnya yang di tempat kerja itu lebih dari 2 juta nih, ya udah pengurangnya adalah yang nilai yang sesuai dengan yang diberikan di Kantor tempat kerja. tersebut ya. Iya, betul. Oke, mungkin biar lebih spesifik contohnya nih Mbak Dayu, misalkan PTA Ya. dia memberikan batasan kepada karyawannya untuk di makan minum di kantor itu sekitar 2,5 nih. 2,5 juta. 2,5 oke. juta. Nah, tapi Ini di tempat kerja di tempat ya. kerja. Oke. Nah, ada salah satu tim pemasaran yang memang keluar itu diberikan kupon atau dana makan minum ini sekitar 2,7. Oke. Nah, 2,7. itu gimana? Mana yang dikenakan pajak, Mbak Dayu? Oke, sebutlah tim pemasaran ini namanya Andre gitu ya, Mas Iya, Rob, boleh ya. Andre. Andre mendapatkan 2,7 juta ya. Iya. 2,7 juta itu bentuknya kupon ataupun reimbursement. Padahal gitu kalau ya. yang di kantornya cuma 2,5 2,5 juta. Nah, maka bagian yang dikenakan pajak penghasilan yang diterima oleh Andre itu adalah 2,7 dikurangi 2,5 juta rupiah. Gitu. Jadinya 200.000 nih objek PPh-nya. Tapi lain hal cerita kalau misalnya ternyata yang diberikan di kantor adalah 1,8 juta gitu ya. Oke. Atau mungkin sama sekali tidak diberikan yang di kantor gitu ya. Nah, itu maka yang menjadi patokannya Andre adalah 2,7 juta dikurangi 2 juta rupiah.
Oke, gitu Mas Pram. berarti nggak semuanya ya, tapi selisih dari batasan tadi ya. Iya betul Mas Pram. Oke, nah Badai kalau misalkan makan minum yang di tempat kerja itu berarti full tidak dikenakan pajak atau gimana? Iya betul, full tidak dikenakan pajak. Nah ini kan jadinya lumayan menenangkan ya, karena yang pertama yang di tempat kerja itu tidak dikenakan pajak sama sekali untuk makan minumnya. Kemudian yang kedua adalah batasannya adalah 2 juta nih Mas Cukup Pram. tinggi ya batasannya ya. Cukup Oke. tinggi 2 juta untuk tidak kena pajak untuk Betul. makanan dalam 1 bulan per pegawai. Coba deh kita hitung-hitung nih Mas Pram ya. Kita ibaratkan dalam 1 bulan itu ada 20 hari kerja nih Mas Pram. Ya, oke. Berarti per harinya per pegawai itu mendapatkan 100.000 untuk uang makan. Sehari 100.000 ya? Iya. Oke. Nah ini kalau misalnya di tempat kita sendiri nih Mas Pram ya, di Kota Mataram ini, kalau 100.000 tentu kita bisa bungkus 2 nasi rendang, itu pun juga masih banyak yang sisa. Bisa mukbang kali ya, Bisa Badai. mukbang ya. Jadi Atau mungkin batasannya- kita bisa makan hokben, Iya. itu juga bisa 2 kali makan ya Mas Iya, Pram bener ya. banget. Oke, jadi lumayan banyak. Batasannya cukup banyak. Waduh, Iya. ini ngomongin makanan jadi lapar nih Badai ini. Waduh, oke. Nah, berarti seputar batasan cukup lumayan ya, aman ya. Oke. Mungkin kita lanjut setelah ini ada terkait dengan yang dari pemberi kerjanya nih Mbak Dayu ya. Oke. Oke. Nah, Mbak Dayu selanjutnya kita akan membahas natura yang harus disediakan oleh pemberi kerja nih Mbak Dayu. Oke. Itu gimana sih konsep perpajakannya? Nah, ini unik nih Mas Pram. Jadi untuk natura yang wajib hukumnya diberikan oleh pemberi kerja itu dia dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Contohnya semisalnya adalah pemberian pakaian seragam nih. Nah, Oke. tentu pakaian seragam itu ini ya menjadi identitas dari perusahaan Betul. ya. Nah, itu juga dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Kemudian yang kedua adalah peralatan untuk keselamatan kerja. Nah, misalnya ada petugas konstruksi gitu ya. Nah, itu kan untuk melindungi dirinya pasti ada beberapa fasilitas peralatan yang diperlukan untuk keselamatan kerja. Oke. Nah, itu juga dikecualikan dari objek PPh bagi penerimanya gitu ya. Kemudian sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan atau sejenisnya, dan juga natura dan atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan pandemi ataupun endemi. Misal seperti kemarin COVID-19 nih, selain pembatasan gitu ya, pembatasan ruang gerak, itu juga kita diwajibkan untuk menggunakan masker dan juga hand sanitizer gitu ya. Apabila masker, hand sanitizer gitu ya, itu diberikan fasilitasnya oleh pemberi kerja, maka natura yang diterima oleh pegawai tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan karena memang itu untuk melakukan penanganan terhadap endemi ataupun pandemi. Oke, berarti tadi itu yang dikecualikan ya, kayak mulai dari seragam, terus keamanan, keselamatan kerja, sarana antar jemput itu semua dikecualikan dari PPh. Iya betul. Selanjutnya nih tentang natura dengan batasan tertentu nih Mbak Dayu. Oke, dengan itu seperti batasan apa tertentu. itu? Oke, dengan batasan tertentu seperti namanya gitu ya Mas Pram ya, ada batasan nih. Jadi terkait dengan natura dan atau kenikmatan batasan tertentu itu kita melihat negatif listnya Mas Pram. Oke. Maksudnya adalah objek yang menjadi bukan objek pajak penghasilan adalah sesuai sama yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ini. Di luar itu maka menjadi objek pajak penghasilan. Kemudian yang tercantum nih dalam batasan-batasan tertentu ini lumayan banyak nih Mas Pram. Oke. Mungkin kita bahas satu-satu Mas Pram. Boleh kita bisa. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama untuk misalnya adalah bingkisan nih Mas Pram. Bingkisan sehubungan dengan Hari hari raya ya, hari raya keagamaan. Di dalam peraturan Menteri Keuangan ini ada yang diatur full dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah 4 hari raya. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Suci Nyepi, kemudian Hari Raya Waisak dan juga tahun Imlek ya. Betul. Tahun baru Imlek. Nah, itu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan tanpa batasan apabila diterima oleh pegawai gitu ya Mas Pram ya. Pada seluruh pegawai. Kemudian ada juga nih Mas Pram. Bingkisan yang dikecualikan dari yang masuk menjadi objek pajak penghasilan. Oke, berarti kalau misalkan kan hari raya sebenarnya banyak Mbak Dewi ya. Berarti yang di luar dari 4 utama itu apakah otomatis kena pajak kayak misalkan Galungan Kuningan, terus ada Idul Adha, terus kenaikan Yesus Kristus dan lain-lain, itu termasuk dengan objek pajak atau gimana? Betul. Jadi untuk bingkisan yang tadi Mas Pram sebutkan, itu kan dia di luar dari 4 hari raya yang tadi saya sebutkan itu ya. Di luar dari hari raya Idul Fitri, di luar dari hari raya Suci Nyepi, di luar dari hari raya Imlek, dan juga di luar dari hari raya Waisak. Nah, di luar dari itu maka itu akan dikenakan objek pajak penghasilan sepanjang itu batasannya melampaui 3 juta rupiah
dalam 1 tahun per pegawai. Jadi semisal Mas Pram itu mendapatkan selain di bingkisan di Hari Raya Nyepi juga mendapatkan di Hari Raya Galungan, Kuningan, Pagar Wesi misalnya gitu ya Mas Pram ya. Itu kita jumlahkan. Yang Pagar Wesi yang di luar dari Hari Raya Suci Nyepi itu dijumlahkan. Apabila dalam 1 tahunnya melampaui dari 3 juta, maka selisihnya itulah yang dikenakan pajak penghasilan. Oke, Gitu. jadi misalkan Galungan nilai bingkisannya 500.000, Kuningan 500.000, terus Pagar Wesinya saya 4 juta nih. Berarti kan jadinya 5 juta nih. Iya. Kelebihan 2 juta. Iya. Berarti yang sebagai objeknya itu 2 jutanya itu ya. Iya betul. Jadi memang batasannya maksimumnya hanya 3 juta rupiah 3 juta. dalam 1 tahun. Oke. Nah, tapi ini perlu kita lihat lagi nih Mas Pram. Ya. Tadi disebutkan bahwa bingkisan tersebut diserahkan ataupun diberikan kepada pegawai. Oke. Jadi, kalau misalnya dia bukan pegawai, maka itu menjadi objek pajak penghasilan. Contohnya, misal nih ada beauty vlogger gitu ya. Tugasnya Oke, beauty beauty vlogger vlogger. apa sih Mas Pram? Mempromosikan produk. Mempromosikan Iya. produk ya, mengiklankan produk kecantikan gitu. Misalnya beauty vlogger ini mempromosikan, mengiklankan yang namanya produk dari PTWY gitu ya. Kemudian PTWY juga memberikan alat-alat kosmetik nih, memberikan alat kosmetik kepada beauty vlogger ini sebesar nilainya 10 juta rupiah. Maka 10 juta rupiah tadi full menjadi objek pajak penghasilan karena si beauty vlogger tadi itu dia bukan menjadi pegawai dari PTWY. Oke. Jadi Rana Natura ini untuk yang pegawainya ya. Iya betul. Kalau untuk bukan pegawainya itu semuanya masuk ke objek pajak. Ya, Natura objek pajak. Oke, paham. Mbak Dayu, terkait dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti misalnya komputer, laptop atau gadget di kantor ini, apakah dia masuk ranah Natura yang dikenakan objek juga atau seperti apa? Oke, untuk fasilitas yang Mas sebutkan tadi, itu dia full dikecualikan dari objek pajak. Misalnya dia mendapatkan fasilitas untuk komputer, penggunaan laptop ataupun gadget ataupun mendapatkan voucher internet gitu ya misalnya dari perusahaan. Nah, itu dikecualikan dari objek pajak. Tapi nanti juga ada fasilitas-fasilitas lain nih, misalnya penunjang kegiatan itu kayak pengobatan gitu ya, pengobatan kecelakaan pada saat bekerja gitu kan. Kemudian ada penanganan akibat kecelakaan kerja dan lain sebagainya, itu juga dikecualikan dari objek pajak. Tapi ada yang perlu diingat nih Mas Pram, tadi kan kita menyebutkan nih adalah peralatan dan atau fasilitas yang disediakan oleh pemberi kerja gitu ya. Nah, itu memang dikecualikan dari objek pajak. Tapi apabila dia tuh fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas tempat tinggal atau mungkin fasilitas kendaraan, nah itu beda lagi ceritanya Mas Pram, karena itu berada di jalur yang berbeda yang ditentukan dalam peraturan menteri ini. Berarti walaupun dia fasilitas rumah, tempat tinggal sama kendaraan tadi, tapi dia berbeda ya dengan fasilitas lain seperti gadget, laptop, komputer, itu berbeda ya. Iya betul Mas Pram. Gimana tuh Mbak Dayu dari segi naturanya melihat tempat tinggal dan kendaraan itu seperti apa? Oke, untuk tempat tinggal, kita bahas dari tempat tinggal dulu ya sebentar pajak ya. Jadi untuk tempat tinggal itu kalau misalnya kita telisik itu ada 2 jenis nih Mas Pram. Pertama, tempat tinggal yang di tempat tinggalkan, yang ditempati gitu ya, yang ditempati oleh beberapa orang pegawai gitu ya. Satunya lagi adalah tempat tinggal yang hak kepemilikannya, hak penggunaannya hanya ditempati oleh satu orang pegawai dan keluarganya gitu misalnya ya. Untuk yang ditempati bersama-sama dengan pegawai yang lainnya, misalnya seperti mes gitu ya, atau mungkin rusun gitu ya mungkin ya Mas Pram ya. Nah, Natura yang seperti itu dia tidak dikenakan pajak. Ya, bukan objek PPh. Tapi kalau misalnya dia itu ditempati hanya oleh satu orang kepemilikannya, maka itu menjadi objek pajak penghasilan, tapi dengan batasan 2 juta. Maksudnya adalah kalau misalnya dia itu nilainya adalah 2 juta ke bawah, maka dia tidak menjadi objek PPh. Per tahun atau per bulan? Per bulan. Per bulan ya. Jadi kalau misalnya dia sudah melampaui 2 juta rupiah per pegawai per bulan, maka itu menjadi objek pajak. Jadi selisihnya. Gitu. Semisal nih Mas Pram merupakan pegawai dari perusahaan PTY gitu ya, dapat fasilitas tempat tinggal nih, tapi ternyata biayanya itu sampai per bulannya itu adalah 2,5 juta rupiah.
karena batasannya adalah 2 2 juta juta. dan Mas Pram tinggalin sendiri gitu ya, Betul. tempat tinggal tersebut, maka 2,5 juta tadi dikurangi dengan 2 juta rupiah. Oke. 500 itu ribunya ya. menjadi objek pajak penghasilan. Oke. Oke. Nah, kalau untuk kendaraannya gimana Mbak Dayu? Oke, kalau untuk kendaraan itu dia melihat berapa sih penghasilan dari penerima natura tersebut. Penerima fasilitas kendaraan tersebut punya penghasilan berapa. Jadi kalau misalnya penghasilan penerima natura tersebut memiliki penghasilan rata-ratanya per bulannya misalnya sampai 100 juta gitu ya Mas Pram ya, maka dia atas fasilitas kendaraan tersebut dia dikenakan objek pajak penghasilan. Dikenakan Iya. sampai dengan 100 juta? Dia kalau misalnya 100 juta dia udah 100 juta ke atas itu sudah dikenakan objek pajak PPh. Oke, sampai dengan 99 begitu? Iya betul. Oke, nanti PPh-nya tersebut Mas Pram ya. Misalnya nih fungsinya apa sih, tujuannya ini kenapa sih 100 juta gitu ya? Yeah. Karena kita ingin membedakan nih Mas Pram antara pegawai yang mendapat gaji 8 juta per bulan dengan fasilitas mungkin dia hanya kendaraan roda 2 gitu ya, atau mungkin ya mobil mungkin yang gitu ya. Tapi dia tidak kena pajak nih, tidak kena objek, tidak menjadi objek pajak penghasilan. Tapi kalau misalnya yang menerima penghasilan tersebut nilainya 100 juta dalam 1 bulan gitu ya penghasilannya ya, maka itu dia dikenakan objek pajak penghasilan. Oke, jadi ketika memang penghasilan kita di bawah 100 juta tadi, kendaraan tadi tidak dikenakan pajak ya? Iya betul. Tapi atas pemberian kendaraannya yang nggak kena pajak ya, cuman iya. Pajak kendaraannya tetap dibayar ya Mbak Dewi? Oh iya benar. Oke. Maksudnya pemberian menikmati fasilitas tersebut gitu kan. Itu kan ada biaya yang tentu mungkin dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya Mas Pram ya. Oke, paham. Oke, nah mungkin selanjutnya terkait dengan fasilitas olahraga nih Mbak Dayu. Kan banyak perusahaan-perusahahan yang memberikan fasilitas olahraga ke pegawainya, kayak misalkan futsal, badminton dan lain-lain. Itu seperti apa ranah aturannya? Oke, untuk fasilitas olahraga ini sendiri itu dia diatur tergantung jenis olahraganya Mas Pram. Karena kan kalau olahraga, kita bicara olahraga itu banyak cabangnya gitu ya. Terus juga biayanya yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Ada olahraga yang membutuhkan biaya murah, ada juga yang membutuhkan biaya yang luar biasa gitu ya. Nah, maka dari itu dalam peraturan Menteri Keuangan ini diberikan batasan per pegawai per bulan adalah 1,5 juta rupiah. Gitu. Jadi, semisal nih Mas Pram di perusahaannya mendapatkan fasilitas olahraga dengan nilai nominal 1,7 nih, mungkin buat futsal atau buat badminton atau voli dan lain sebagainya, total 1,7 nih per bulan. Nah, tapi yang tidak dikenakan objek pajak penghasilan adalah yang 1,5 juta. 1,5 juta, oke. Ya. Di luar dari 1,5 juta tersebut yang sisinya 200 ribu tadi gitu ya, 1,7 dikurangi 1,5 itu menjadi objek pajak penghasilan. Gitu. Tapi hal ini tidak berlaku untuk olahraga yang jenisnya tergolong mewah. Semisal olahraga golf, kemudian olahraga pacu kuda, kemudian olahraga terbang layang kayak gitu ya. Nah, itu olahraga yang tergolong mewah, dia full itu dikenakan objek pajak penghasilan, tidak ada pengecualian. Berarti olahraga-olahraga yang tergolong mewah ini disebutkan di PMK ya? Iya, disebutkan tadi dalam PMK. apa namanya golf dan lain-lain itu berapapun nilainya itu termasuk objek pajak ya? Iya, betul. Oke, baik. Oke, mungkin poin yang terakhir terkait dengan natura yang disediakan di daerah tertentu. Oke. Itu seperti apa Mbak Dayu? Oke. Jadi natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu ini merujuk pada kriteria daerahnya Mas Pram. Kriteria daerah tertentu itu melihat dari aspek ketidaktersediaan ataupun ketidaklayakan. Itu semisal di daerah tersebut karena saking pelosoknya gitu Mas Pram ya, dia tidak ada rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan terdekat. Atau mungkin saking pelosoknya tidak ada air bersih, listrik gitu ya. Nah, itu dia harus kita melihat ketidaktersediaan ataupun ketidaklayakan di daerah tertentu. Kita melihatnya yang bisa disetujui itu adalah 6 dari 11 jenis. Itu yang diatur dalam peraturan menteri ini. Nah, tapi ini dia by permohonan nih. Jadi perusahaan-perusahaan wajib pajak badan gitu ya yang merasa berada di daerah tertentu silahkan mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai SK daerah tertentu gitu ya kepada KPP-nya. Jadi nanti Direktorat Jenderal Pajak akan meneliti dan memeriksa apakah memang layak disebut sebagai daerah tertentu sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan. Nah, nanti
apabila memang sudah disetujui gitu ya Mas Pram ya, akan diterbitkan SK oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan batasan masa manfaatnya itu adalah 5 tahun. 5 tahun. Oke. Ya, masa berlakunya adalah 5 tahun. Jadi nanti kalau sudah lewat dari 5 tahun tersebut, SK-nya bisa diperpanjang, bisa juga dihentikan gitu. Karena kan dalam waktu 5 tahun kalau kita melihat sebuah daerah yang mungkin tadinya terpelosok, tidak ada listrik, tidak ada air, bisa aja Sudah ada gitu perkembangan ya, sudah ada perkembangan ya, 5 tahun ke depan sudah ada rumah sakit, sudah ada listrik, sudah ada air. Nah, itu akan disesuaikan sesuai dengan perkembangan daerah tersebut. Oke. Berarti untuk batasan nilainya tidak ada, Mbak Dea? Iya, batasan nilainya tidak ada, tapi dia melihat kepada daerahnya itu gitu. Paling nanti yang diatur dalam peraturan menteri ini, peraturan PMK 66 ini ya, itu adalah apa saja sih yang dikecualikan dari objek pajak, aturan-aturannya. Tapi tidak ada batas. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas ke-5 poin tadi. Selanjutnya terkait dengan gimana caranya kita untuk menakar-nakar nih nilai dari sebuah natura itu, konsepnya seperti apa? Apakah nilai wajar atau nilai pasar atau pakai nilai apa? Oke. Kalau namanya natura gitu ya kan, kita nggak ngasih uang gitu ya. Betul. Jadi itu dilihatnya, kalau misalnya natura dilihat dari nilai pasarnya berapa. Nilai pasar ya? Iya, misalnya yang diberikan naturalnya itu dalam bentuk bingkisan gitu Mas Pram ya. Bingkisan tersebut dibeli berapa sih harganya? Gitu kan, nilai pasarnya berapa sih? Nah, itulah yang digunakan. Kemudian kalau untuk kenikmatan fasilitas-fasilitas itu dilihat dari berapa sih harga yang seharusnya dikeluarkan untuk memperoleh fasilitas tersebut, itulah adalah nilainya. Kemudian juga kalau semisalnya nih sebuah fasilitas kendaraan gitu ya, ternyata yang menikmati tersebut tidak hanya satu orang, beberapa orang gitu ya. Nah, itu juga dihitung berdasarkan proporsionalnya gitu. Masing-masingnya misalnya berapa hari menggunakan, nah itu juga dihitung proporsional harinya. Gitu Mas Pram. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir, terkait dengan natura yang menjadi objek PPH. Itu apakah disetorkan sendiri atau dipotong oleh dari pemberi kerjanya, Mbak? Oke. Jadi untuk natura ini kan dia itu sehubungan dengan imbalan jasa gitu ya, imbalan pekerjaan gitu ya. Nah, itu dia masuk golongan PPh pasal 21 Mas Pram. PPh pasal 21. Ya, dan itu dilakukan pemotongan oleh pemberi natura, pemberi kerjanya gitu. Akan dilakukan pemotongan pada akhir masa diserahkannya natural ataupun kenikmatan tersebut. Semisal nih kayak tadi beauty vlogger yang tadi kita sebutkan di awal Mas Pram. Nah, itu kan dia mendapatkan alat kecantikan sebesar 10 juta rupiah misalnya di masa pajak Desember gitu kan. Nah, maka harus dilakukan pemotongan pada akhir Desember tersebut. Nah, kemudian karena kan ini PMK-nya terbitnya baru-baru ini ya Mas Pram ya, sekitar Juli ya kalau nggak salah ya. Betul. Sekitar Juli. Nah, itu kalau misalnya Januari sampai dengan Juni 2023 kan sudah lewat ya Mas Pram ya. Seperti apa, Mbak? Iya, nah itu akan dilakukan penghitungan sendiri oleh penerima dan juga pembayarannya juga penyetorannya dilakukan oleh penerimanya. Jadi tidak melalui pemotongan. Seperti itu. Kalau kita bicara 10 juta tadi, nilai PPh 21-nya seperti apa perhitungannya? Iya, nanti kan 10 jutanya itu diperhitungkan dulu nih dengan menjadi penghasilannya itu. Biasanya digabung dengan penghasilan satu bulannya dia. Gitu. Berarti skema PPh 21 ya? Skema PPh pasal 21 bukan PPh final ya. Oke, baik. Oh iya Mas Pram, saya lupa nih. Jangan lupa untuk dilaporkan juga di laporan SPT tahunannya ataupun SPT PPh-nya gitu ya. Oke. Dilaporkan di SPT tahunannya? Iya, di SPT tahunannya. Oke. Nanti tentunya kalau misalnya si pemotong PPh gitu ya, kalau memang ada yang termasuk objek pajak PPh, otomatis kan dipotong tuh. Nah, jangan lupa untuk disetorkan dan juga dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21 badannya. Gitu. Dan kita juga wajib ngasih bukti potong ya? Dari si kalau bukti potong kan dia ngikut bukti potong yang ini tahunannya ya. Jadi satu di sana ya. Oke, baik. Wah, lumayan padat ya materi kita pada sore hari ini terkait dengan natura. Tadi kita sudah membahas mulai dari aspek-aspeknya seperti apa, mana yang dikecualikan dari objek PPh, mana yang termasuk dengan objek PPh. Gitu ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman pajak semua yang sudah mantengin dari awal sampai dengan akhir kita membahas terkait dengan natura. Kami ingatkan juga jangan lupa untuk follow dan subscribe akun-akun sosial media kita mulai dari Twitter, Facebook, Instagram dan juga YouTube.
di @pajakmataram-timur. Dan mungkin buat teman-teman lain yang punya pertanyaan atau pingin request kita membahas apa nih topik berikutnya, bisa langsung serbu ke sosial media kita. Oke, mungkin untuk closing pada hari ini saya tutup dengan pantun, boleh ya Mbak Dewi ya? Boleh dong Mas Pram. Oke. Pergi ke pasar membeli nasi, Cakep. makan durian asli beras tagi. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Saya Madi Pramajaya. Saya Dayu Perwanti. Mohon izin undur diri. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. 914 Podcast. Podcast lengkap seputar perpajakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.